Pada materi ini, kita akan membahas tentang uji perbandingan dua populasi yang saling berpasangan. Untuk yang pertama, kita harus memahami dulu apa konsep dari uji perbandingan dua populasi yang saling berpasangan. Uji perbandingan dua populasi yang saling berpasangan itu adalah uji statistika untuk membandingkan nilai dari dua populasi yang saling berhubungan atau dependent. Ada istilah lain yang mengatakan paired atau berpasangan. Populasi dikatakan berhubungan atau berpasangan apabila pengamatan dilakukan terhadap suatu populasi atau terhadap satu populasi lebih dari satu kali. Jadi dalam populasi tersebut, satu subjek atau satu sampel diamati lebih dari satu kali. Kalau dalam konsep ini dua populasi yang saling berpasangan, maka satu subjek bisa diamati dua kali. Kita dapat melihat pada gambar ini sebagai ilustrasi dari dua populasi yang saling berpasangan. Jadi apabila di sini ada sampel, maka dalam sampel ini akan diamati selama dua kali. Pengamatan pertama dilakukan terhadap karakteristik X. Setelah itu pengamatan yang kedua juga dilakukan terhadap karakteristik X. Jadi antara pengamatan satu dan pengamatan kedua ada interval waktunya. Bisa 1 minggu, 1 hari, ataupun yang lainnya. Dalam konsep uji dua populasi yang saling berpasangan, ada dua uji statistika yang dapat digunakan, yaitu dalam konsep statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Apabila kita menggunakan pendekatan statistika parametrik, kita dapat menggunakan uji paired t-test. Uji paired t-test memiliki asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, data memiliki skala interval atau rasio dan distribusi data normal. Permasalahan yang sering dihadapi ketika kita memiliki data penelitian adalah tentang distribusi data itu normal atau tidak. Sering ditemui data penelitian tidak berdistribusi normal, sehingga ketika distribusi data tidak normal, kita tidak dapat menggunakan uji paired t-test. Kita dapat menggunakan uji non-parametriknya, yaitu uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon ini merupakan alternatif dari uji paired t-test, di mana syaratnya untuk menggunakan uji Wilcoxon yaitu data memiliki skala data interval atau rasio, tetapi data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, apabila skala data dalam penelitian kita berskala ordinal. Untuk memperdalam tentang pemahaman uji dua populasi yang saling berpasangan, kita dapat melihat pada ilustrasi kasus berikut. Pada penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh metode pembelajaran dengan metode A terhadap nilai siswa. Eksperimen dilakukan dengan mengukur nilai siswa sebelum dan sesudah diberi metode pembelajaran tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah metode pembelajaran tersebut mampu meningkatkan nilai siswa? Dengan data hasil eksperimen disajikan pada tabel ini. Kita melihat pada kasus ini merupakan kasus dua populasi yang saling berpasangan. Kita bisa melihat misalnya pada sampel atau responden 1. Pada pengamatan pertama nilainya sebesar 55. Selanjutnya, sesudah diberi metode pembelajaran dengan metode A, nilainya diamati lagi. Dan didapatkan nilainya sesudah pemberian metode pembelajaran A sebesar 80. Sehingga ini merupakan kasus dua populasi yang saling berpasangan.
Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan hipotesis dan alfa. Yang kedua, menghitung nilai statistik ujinya. Dan nomor 3, penarikan kesimpulan. Pada kasus tadi ingin dicari apakah metode pembelajaran tersebut mampu meningkatkan nilai siswa, maka hipotesis penelitian atau HA, atau ada yang menulis H1 adalah nilai sesudah pemberian metode pembelajaran dengan metode A lebih baik. Artinya lebih baik, nilainya lebih besar dibandingkan atau dari sebelum diberi metode pembelajaran A. Sehingga pada kasus ini, karena ingin membuktikan apakah nilai sesudah itu lebih baik dibandingkan nilai sebelum, maka merupakan hipotesis satu arah. Karena ada satu kemungkinan nilai yang akan dibuktikan atau ingin dibuktikan. Alfa dalam penilaian ini kita tentukan sebesar 5% atau 0,05. Selanjutnya, kita menghitung nilai statistik ujinya. Jadi, kasus bertujuan membandingkan nilai dari dua populasi di mana satu subjek atau satu sampel diamati 2 kali. Sehingga uji statistika yang dapat digunakan adalah uji T-Parrot apabila data berdistribusi normal atau uji Wilcoxon apabila data tidak berdistribusi normal. Ini nilai statistik uji T untuk uji T-Parrot. Nilai ini nanti dapat kita hitung dengan bantuan software SPSS supaya perhitungan lebih cepat dan lebih akurat. Baik, ini adalah langkah-langkah menggunakan software SPSS. Jadi, struktur data untuk kasus tadi adalah kolom pertama itu adalah nilai sebelum, kolom kedua adalah nilai sesudah. Untuk data ini, sebelum kita masuk ke uji T-Parrot, kita perlu melakukan proses cek terhadap normalitas data. Untuk cek normalitas data, kita bisa masuk ke menu Analyze. Setelah itu Descriptive Statistik, masuk ke menu Explore. Kita masukkan sebelum dan sesudah ke menu Dependent List. Setelah itu kita klik tombol Plot. Kita cek normality plot with test. Setelah itu kita klik continue dan klik OK. Ini outputnya. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari uji normalitas data. Karena sampel dalam penelitian kita berjumlah 10, maka uji ke normal data menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan hasil nilai signifikansi ini. Ini untuk kelompok sebelum sebesar 0,393 dan untuk nilai sesudah nilai signifikansinya sebesar 0,850. Nilai signifikansi untuk kelompok sebelum dan sesudah itu sama-sama lebih besar dari 0,05. Jadi karena nilai signifikansi lebih besar dari alfa, maka dapat disimpulkan bahwa data nilai siswa sebelum dan sesudah diberi metode pembelajaran A mengikuti pola distribusi normal. Karena asumsi sudah terpenuhi, maka kita dapat melanjutkan ke uji T-Parrot dengan langkah-langkah. Kita bisa masuk menu Analyze lagi. Kita masuk ke menu Compare Means. Setelah itu kita masuk ke Parrot Sample T-Test. Variabel 1 kita masukkan nilai sebelum, variabel 2 kita isi dengan nilai sesudah. Setelah itu kita klik OK. Akan muncul output seperti ini. Baik, ini adalah output dari SPSS tadi. Untuk membaca output dari SPSS tadi, kita bisa fokus ke nilai signifikansi yang dihasilkan. Jadi dalam kasus ini kita bisa fokus pada nilai sig to Taylor ini. Nilainya sebesar ini 0,000. Jadi untuk menolak atau menerima hipotesis penelitian, kita akan membandingkan nilai signifikansi ini dengan nilai alfa.
diketahui nilai p-value atau nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari alfa sebesar 0,05. Sehingga kesimpulannya itu adalah tolak H0. Di mana H0 tadi adalah dalam penelitian ini adalah merupakan lawan dari H1. Jadi H0-nya itu adalah nilai sesudah kurang dari atau sama dengan sebelum. Jadi keputusan dalam penelitian ini adalah tolak H0, artinya hipotesis penelitian terbukti berdasarkan data yang ada, sehingga kesimpulannya adalah nilai sesudah pemberian metode pembelajaran dengan metode A lebih baik dibandingkan nilai siswa sebelum diberi metode pembelajaran A. Jadi H1 ini terbukti. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika kesimpulan kita itu adalah bahwa hipotesis penelitian kita terbukti, artinya misalnya di sini nilai sesudah pemberian metode pembelajaran itu lebih baik dibandingkan sebelum, maka kita perlu tahu seberapa besar rata-rata peningkatan nilai siswa apabila diberi metode pembelajaran dengan metode A. Maka untuk menjawab itu kita bisa fokus ke nilai ini, min ini, sebesar min 16. Jadi artinya apa? Dengan memberikan metode pembelajaran A, secara rata-rata akan didapatkan peningkatan nilai siswa sebesar 16 poin. Jadi ini adalah cara membaca uji T-Parrot berdasarkan hasil analisis dengan bantuan software SPSS.